Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan membawakan cerita lanjutan ya dari Super Cruiser Series. Mudah-mudahan Sobat Horor Klasik masih rutin mengikuti cerita-cerita saya, terutama Super Cruiser Series, di mana pada cerita yang terakhir saya menceritakan tentang kendaraan dari teman saya yang bernama Arman yang terlindas oleh truk kontainer. Selanjutnya, setelah motor dari Arman ini terlindas truk kontainer dan pada akhirnya dijual ya setelah dilakukan restorasi, Arman ini mendapatkan motor pengganti yang sejenis yang dibeli dalam kondisi bekas. Namun rupanya motor tersebut atau motor pengganti tersebut ya, ini membawa satu misteri tersendiri. Misteri apa saja yang ada di motor pengganti itu? Silahkan Sobat Horor Klasik mengikuti cerita ini sampai dengan selesai. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kurang lebih 1 minggu ya setelah proses jual beli motor Arman yang lama, yang sebelumnya hancur ya karena dilindas truk kontainer ini, Arman ini masih ingin memiliki motor yang serupa karena dia ini sudah menikmati ya petualangan-petualangan motor yang biasa kami lakukan bersama. Nah, karena memang si Arman ini tidak ada rencana untuk membeli motor baru ya, jadi pada akhirnya Arman dengan bantuan kami, kawan-kawannya ini berupaya mencari motor dalam kondisi bekas yang masih layak, seperti itu. Nah, singkat cerita ya, pada akhirnya Arman ini berhasil mendapatkan motor sejenis ya yang dia inginkan dari salah satu pegawai pemerintahan. Nah, waktu itu motor yang dibeli Arman ini didapatkan dengan harga yang bisa dikatakan cukup murah ya, di bawah pasaran harga motor pada saat itu ya, pada waktu itu kurang lebih tahun 98 ya. Nah, memang ketika saya dan teman-teman satu rombongan Super Cruiser ini melihat motor Arman yang baru ini, memang kami menilai kondisinya masih cukup baik ya dan layak, seperti itu. Dan akhirnya Arman ini bersegera mengajak kami untuk melaksanakan ya touring kecil-kecilan ya, sekaligus untuk mengetes kondisi motornya. Dan tentunya kami semua bergembira ya menyambut ajakan Arman, karena memang ketika itu kami juga mengusulkan kepada Arman untuk tidak melakukan penggantian apapun pada motornya, dalam artian seperti oli mesin, busi, itu kalau bisa ya dibiarkan apa adanya dulu,
sebagaimana yang didapatkan dari pemilik sebelumnya, dan nanti dalam touring kecil-kecilan ini atau perjalanan ini, biar kalau ada sesuatu yang bisa dikatakan tidak beres bisa terlihat. Nah, singkat cerita, akhirnya kami semua sepakat ya untuk melakukan perjalanan malam seperti biasanya, karena dalam pikiran kami ketika itu akan sangat fair ya ketika mengetes motor dalam kondisi malam hari, karena bisa dikatakan hampir seluruh komponen pada kendaraan akan bekerja, seperti lampu utama terutama ya. Dan pemikiran kami pada waktu itu bahwa motor yang kami gunakan ini memang memiliki sistem kelistrikan yang bisa dikatakan cukup kuat, dan itu akan menjadi tolok ukur kami. Ketika kelistrikannya ini tidak ada masalah, maka secara garis besar motor itu juga berarti bisa dikatakan dalam kondisi sehat ya, atau aman lah untuk digunakan dalam jangka panjang. Nah, akhirnya kami menyepakati pada, kalau tidak salah waktu itu harinya hari Jumat ya, Jumat malam. Seperti biasa jam 10 malam ini kami start dari rumah Arman, dan karena kondisi motor Arman yang sama-sama belum kami ketahui, termasuk Arman sendiri sebagai pemilik baru, kami sepakat mengatur formasi motor Arman ini akan berjalan di formasi tengah ya. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat ya, itu yang bertindak sebagai RC atau road captain itu Opi, dan kemudian berjajar dengan Sabto ya. Terus Arman ini posisi di tengah kalau tidak salah dengan Dodok, sementara saya dan Wawan ini paling belakang sebagai sweeper. Nah, waktu itu perjalanan yang kami lakukan, kami melalui jalan yang cukup variatif ya. Awalnya ya kami melalui jalan perkotaan terlebih dahulu, kemudian kami bergerak naik menuju ke kota Semarang atas, dan terus saja kami bergerak naik, karena pada waktu itu tujuan kami memang targetnya adalah daerah Magelang via Kopeng, seperti itu. Dan alhamdulillah ya, pada akhirnya waktu itu mungkin kurang lebih jam setengah satu pagi sudah masuk hari Sabtu ini, kami sudah mencapai daerah Magelang. Dan kemudian setelah beristirahat sejenak sambil kami mencari pom bensin ya untuk kembali mengisi penuh tangki kami, meskipun sebetulnya ya motor itu cukup irit ya, kita tidak perlu melakukan pengisian bahan bakar pun juga sebetulnya tidak masalah. Namun waktu itu kami berjaga-jaga memang ya, akan lebih baik bila kami prepare dengan kondisi yang optimal hingga kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul bisa diminimalkan. Nah, singkat cerita, kurang lebih jam 1 kurang ya, kami mulai bergerak lagi dari kota Magelang menuju ke Semarang melalui jalur yang sama atau via Kopeng, dengan formasi yang masih sama ya, masih sama seperti kondisi kami berangkat itu. Nah, ketika itu kondisi di sepanjang jalan ya, terutama dari arah Magelang menuju Kopeng ini kan memang bisa dikatakan berkelok-kelok ya, jalannya berliku-liku, juga naik turun, banyak tikungan, dan memang kami ini kan berjalan di, bisa dikatakan di sisi gunung ya, seperti itu. Dan waktu itu memang saya dan teman-teman lain ini sebetulnya cukup senang ya, karena di samping cuaca ini dingin ya, yang artinya memang kondisi yang bisa dikatakan sangat membantu mesin agar tidak mengalami panas, dan sekaligus kami ini mengetes
kemampuan lampu utama kami untuk menembus kabut yang memang kondisinya ketika itu turun cukup pekat ya kabutnya itu. Dan alhamdulillah memang tidak ada kendala berarti. Hanya saja saya kurang ingat ya persisnya di titik mana. Namun ketika itu kondisi memang kami ini masih bisa dikatakan berada di area yang sepi dan tidak ada lampu penerangan jalan. Sesaat setelah saya ini melalap sebuah tikungan ya, waktu itu Wawan ya yang berada di belakang saya ini tiba-tiba mempercepat laju motornya menjajari motor saya, dan kemudian tangan kirinya ini menepuk-nepuk tangan kanan saya. Dan tentunya saya kaget ya, mungkin ada sesuatu yang ingin Wawan sampaikan ya. Dan setelah saya membuka kaca helm saya, Wawan ini meminta saya untuk memusatkan perhatian pada motor Arman. Nah, waktu itu jarak motor kami ya, motor saya dengan Wawan yang berjalan beriringan dengan motor Arman yang berdampingan dengan Dodo ini kurang lebih ada sekitar mungkin antara 10 meteran mungkin ya di depan saya. Dan waktu itu saya berusaha menuruti apa yang Wawan minta ya. Namun di situ saya merasa tidak ada masalah dengan motor si Arman, dan saya akhirnya menanyakan kepada Wawan apa sebetulnya yang dia ingin sampaikan. Namun saat itu Wawan hanya diam ya, dan kemudian dia kembali seperti biasa, dan saya pun ya akhirnya diam saja. Hingga akhirnya ketika kami sudah menyelesaikan jalur Kopeng ya, dulu itu belum ada jalan lingkar ya. Ketika sudah sampai di perempatan Pasar Sapi, Opi ini menyalakan sen kiri. Itu artinya ya rombongan kami berarti akan berhenti. Nah, setelah rombongan berhenti, Opi ini duduk ya di sebuah trotoar ya di pinggir jalan, dan kami semua akhirnya duduk di situ. Saya sebetulnya cukup heran ya, karena memang kalau dari sisi jarak ini sebetulnya kami belum menempuh jarak yang bisa dikatakan jauh ya. Tapi waktu itu ya saya berpikir positif ya, mungkin teman-teman capek karena dalam kondisi dini hari melawan dingin dan menembus kabut melewati jalan yang berkelok-kelok. Jadi mungkin pikiran saya ketika itu, mungkin si Opi atau Sabto ini mungkin merasa pusing ya, dan saya pikir itu wajar lah dalam perjalanan melalui jalan yang berkelok-kelok. Namun saya sangat terkejut ketika Opi ini tiba-tiba pandangannya ini menatap ke motor Arman ya, dengan pandangan yang saya anggap cukup aneh ya. Dan entah ya, si Opi ini beberapa kali seperti terbaca ekspresi yang antara jijik atau antara ya jijik ya, mungkin lebih tepatnya jijik ya, sambil memandang ke arah motor Arman. Dan ketika itu saya berusaha bertanya kepada Wawan, tadi kenapa kok menepuk tangan saya dan meminta saya untuk melihat motor Arman. Nah, Wawan ini akhirnya menarik tubuh saya untuk sedikit menjauh ya dari teman-teman yang sedang duduk di trotoar. Dan Wawan ini kemudian berkata bahwa sekilas dia tadi melihat ada yang membonceng di jok belakang Arman dalam wujud anak kecil seperti itu. Nah,
Saya sendiri terus terang tidak bisa berbicara atau menjawab apa-apa ya, karena memang tadi ketika Wawan ini meminta saya untuk memperhatikan motor Arman, memang saya tidak melihat apa-apa. Namun saya masih penasaran karena ekspresi wajah si Opi ini ketika melihat motor Arman ini kok terlihat aneh ya di mata saya. Namun tidak lama Opi ini mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, akhirnya kami melanjutkan perjalanan dan sampai kembali di rumah Arman ini kurang lebih sekitar jam 3 ya, jam 3 pagi. Nah, ketika itu kami memang tidak langsung pulang ya. Kami memang ya terbiasalah nongkrong di rumah Arman itu. Dan kemudian setelah sampai di rumah Arman, si Opi ini bertanya kepada Arman, ketika Arman mendapatkan motor pengganti ini atau membeli motor ini, apakah ada pesan atau wejangan khusus dari pemilik sebelumnya? Dan ternyata Arman menjawab tidak. Oke. Nah, di situ tidak lama ya setelah kami melepas lelah, akhirnya kami semua ini berpamitan, memutuskan untuk pulang ya. Namun saya masih penasaran waktu itu, dan ketika kami sudah meninggalkan rumah Arman, saya ini berusaha menjajari motor Opi sambil bertanya, sebetulnya ada apa? Kok gelagat dari Opi ini saya nilai aneh. Akhirnya Opi ini mengajak kami semua ya ke satu tempat untuk membahas apa yang tadi membuat dia mengeluarkan ekspresi yang tidak biasa. Nah, singkat cerita, akhirnya kami berhenti ya di satu tempat, hanya tinggal kami berlima ya, tanpa Arman. Dan disitulah Opi ini membuka cerita bahwa ketika perjalanan turun dari Kopeng menuju Pasar Sapi atau Kota Salatiga ini, Opi yang ketika itu melirik ke arah spion ya untuk memantau kondisi di belakang ini terkejut karena dia melihat di belakang Arman ini ada sosok anak kecil yang sepertinya berdiri di atas jok motor sambil kedua tangannya ini memegang bahu Arman. Nah, karena Opi ini terkejut ya, namun dia ini berusaha untuk tenang, dan sepanjang perjalanan turun itu, setiap kali dia melirik ke arah spion, dia masih saja terus melihat sosok anak kecil tersebut. Dan rupanya bisa saya simpulkan bahwa apa yang dilihat oleh Opi sama dengan apa yang dilihat oleh Wawan. Dan Wawan pun juga akhirnya ikut berbicara ya, bahwa dia pun tadi sempat melihat sosok anak kecil yang memonceng di jok belakang motor Arman. Nah, akhirnya kami berlima ini sepakat ya untuk tidak memberitahu Arman, dan akhirnya secara diam-diam ya kami berlima ini mencoba mencari informasi tentang asal-usul motor tersebut. Nah, singkat cerita, setelah kami melalui penelusuran yang bisa dikatakan cukup panjang ya, kurang lebih sekitar 3 minggu, kami pada akhirnya menemukan jawaban bahwa ternyata motor tersebut sudah berpindah tangan selama puluhan kali. Dan jujur itu bukan merupakan satu kondisi yang wajar ya untuk satu motor bekas yang bisa dikatakan baru berumur kurang dari 3 tahun dengan kondisi yang bisa dikatakan masih sangat-sangat bagus. Nah, kenapa motor tersebut bisa sampai berpindah tangan selama puluhan kali? Ternyata dulu motor ini ketika masih digunakan oleh pemilik pertama, motor tersebut pernah menabrak seorang anak kecil hingga tewas. Ya memang pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan ya, karena memang
si pemilik motor pertama ini juga tidak 100% salah ya. Jadi memang ceritanya ada kelalaian ya dari orang tua si anak dalam mengawasi anaknya ketika mereka tengah berhenti di sebuah warung yang ada di pinggir jalan untuk membeli oleh-oleh seperti itu. Nah, mungkin ketika si orang tua dari anak itu tengah sibuk memilih oleh-oleh, si anak ini lepas dari pengawasan dan kemudian tiba-tiba berlari ke tengah jalan raya. Dan memang pada akhirnya pemilik motor pertama ini yang tengah melintas waktu itu tidak sempat menghindar karena memang jarak yang sudah terlalu dekat, meskipun sudah mengerem ya secara mendadak, namun tetap saja bocah itu akhirnya tertabrak. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, tidak lama bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia. Nah, ini entah ya apakah sosok dari anak itu memang dalam tanda kutip masih mengikuti motor itu, namun ternyata setelah kami ini menemukan beberapa cerita yang kebetulan memang kami dapatkan ya dari klub-klub motor yang kami gunakan, yang kebetulan memang pada tahun itu sudah ada ya klub motor dari jenis motor yang kami gunakan yang tersebar di beberapa daerah. Ternyata di kalangan mereka sendiri cerita itu sudah menjadi cerita yang kalau bahasa zaman sekarang mungkin cerita viral ya, cerita viral beredar dari mulut ke mulut. Dan jujur pada waktu itu memang kami tidak mendapatkan informasi atau cerita tentang motor itu karena memang kami ini tidak ikut klub motor manapun ya. Memang kami memang hanya sepakat ya, hanya kami ini saja, teman-teman akrab ini saja yang touring bersama-sama, dan kelompok kami pun juga tidak memiliki nama ya. Jadi ya memang lagi-lagi kami membentuk atau istilahnya kami bersatu ya hanya semata-mata karena memiliki jenis motor sama dan memiliki hobi berkendara yang sama, itu saja. Sehingga memang terus terang kami luput atau tidak mendapatkan ya informasi tersebut. Dan dari cerita teman-teman di klub motor yang kami dapatkan, memang rata-rata pemilik motor yang sekarang dipakai oleh Arman itu seringkali mengalami gangguan-gangguan yang mistis. Misalnya ketika di malam hari ya, ketika motor sudah terparkir di dalam rumah, pemilik motor ini tiba-tiba mendengar suara isak tangis dari seorang anak kecil. Dan ketika dicek itu ya tidak ada apa-apa. Dan memang ada juga gangguan yang bisa dikatakan cukup ekstrim ya, yaitu ketika salah satu mantan pemilik motor tersebut yang memang memiliki kebiasaan tidak pernah melepas kunci kontak ya dari motornya, meskipun dalam kondisi off ya, namun kunci ini memang tidak pernah dicabut. Itu di tengah malam tiba-tiba dikejutkan oleh suara klakson motornya yang berbunyi sendiri. Dan ketika dicek, ini pemilik motor ini sangat terkejut ya, karena dia melihat bahwa posisi kontak motornya ini dalam kondisi on, sementara dia tinggal di rumah itu hanya seorang diri. Dan jelas motornya ini berada di dalam garasi, artinya ya tidak mungkin ya kalau istilahnya dia sendiri yang menyalakan, karena memang posisi dia pada malam itu sudah tidur. Dan hal-hal semacam itulah yang pada akhirnya membuat pemilik motor yang sebelum-sebelumnya ini tidak pernah berlama-lama
merawat motor tersebut atau memakai motor tersebut dan bersegera menjualnya. Seperti itu terjadi terus-menerus hingga puluhan kali, dan pada akhirnya motor tersebut terakhir berada di tangan teman saya, si Arman ini. Nah, ketika itu jujur kami bingung ya di situasi seperti itu. Apakah kami ini harus memberitahu Arman atau bagaimana? Namun anehnya kami merasa Arman ini baik-baik saja, atau sepertinya dia tidak pernah mengalami masalah dengan, maksud saya masalah mistis ya, atau gaib yang berkaitan dengan motor tersebut. Hanya saja memang pengalaman di malam hari itu ya, ternyata Opi dan Wawan ini sempat melihat sosok anak kecil yang mungkin bisa saya sebut masih mengikuti keberadaan motor yang dulu mungkin mencabut nyawanya. Meskipun ya, mohon maaf, lagi-lagi dalam pandangan saya itu merupakan jin yang menyerupai sosok anak kecil yang dulu tewas tertabrak oleh motor tersebut. Dan pernah sih sekali tempo saya secara bercanda ya atau guyon ini bertanya kepada Arman, apakah motornya aman-aman saja, artinya tidak ada hal yang aneh-aneh. Namun Arman memang mengatakan bahwa ya motornya baik-baik saja, dia tidak istilahnya ya tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, apalagi menyangkut perkara gaib ya, memang tidak ada sama sekali. Seperti itu ya, alhamdulillah ya, artinya entah mungkin sebetulnya ada, Arman berusaha menutupi, atau mungkin memang sebagaimana yang dulu dilakukan ayah Arman ya ketika membeli motor baru yang akhirnya terlindas truk kontainer itu, mungkin dilakukan satu ritual khusus mungkin ya oleh ayah Arman, dan terus terang kami pun tidak tahu dan tidak berusaha untuk menanyakan tentang hal tersebut juga. Namun yang jelas di dalam tangki bensin ya motor Arman yang baru dibeli ini, saya cek memang kosong ya, tidak ada batu seperti yang dulu pernah dimasukkan di motor yang pada akhirnya terlindas truk kontainer tersebut. Mungkin bagi sobat horor klasik ya yang belum pernah mendengarkan cerita Super Cruiser series sebelum-sebelumnya, mungkin agak bingung ya mendengarkan cerita saya, dan saya memang menyarankan kepada sobat horor klasik yang mungkin mengikuti atau akan mengikuti Super Cruiser series, akan lebih baik jika mendengarkan cerita Super Cruiser series ini dengan cara urut ya, supaya nantinya bisa paham dan tidak istilahnya kehilangan satu mozaik ya dari cerita, nanti malah bingung kalau tidak mendengarkan secara urut. Nah itu tadi ya sobat horor klasik, salah satu cerita tentang motor pengganti dari teman saya Arman yang dibeli dari salah satu pemilik lama ya dengan cara second, dan ternyata memang motor tersebut meskipun masih berumur muda sudah berpindah-pindah tangan selama puluhan tahun dengan alasan para pemilik motor sebelumnya ini pernah terganggu dengan hal-hal mistis. Nah sekali lagi wallahu alam, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya atau hikmah dari cerita yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.